Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan dalam rumah tangga, nikmat anak dan istri yang soleh-solehah, ya, punya putra yang soleh, putri yang solehah, istri yang solehah. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang bisa membuat kehidupan kita ini sangat berarti dan tentu bahagia. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak banyak orang yang mau mengambil hikmah dari setiap masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sejatinya ketika Allah menganugerahkan kesempurnaan di dalam diri manusia itu, Allah sertakan perangkat yang begitu lengkap di dalamnya. Allah berikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Ya, sebagaimana disampaikan fi ahsani taqwim, manusia ini diciptakan dalam kesempurnaan yang luar biasa dibandingkan dengan makhluk lain. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah hamba yang harus menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, maka bagaimana caranya agar kita senantiasa bisa terus tersambung kepada Allah? Allah perintahkan kita dalam Al-Quran untuk terus-menerus melaksanakan sholat, sehingga kita bisa mengingat Allah, terus-menerus melakukan kebaikan, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Aqimis sholata li dzikri, itu yang disampaikan Allah, firman Allah dalam Al-Quran. Dirikanlah sholat li dzikri agar engkau bisa mengingatku. Berzikir kepada Allah terus-menerus. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita ini menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bahagia, kuncinya hanya dengan terus-menerus mengingat Allah. Sebagaimanapun Allah firmankan dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub ini akan menjadikan hati kita ini menjadi hati yang mutmainnah, hati yang damai, hati yang nyaman, yang bahagia. Apa saja yang harus dipikirkan, semua apapun itu, pikiran-pikiran baik yang kita ambil dari Al-Quran, ataupun dengan membaca Al-Quran itu sendiri, atau membaca penggalan-penggalan dari ayat Al-Quran, atau ayat-ayat khusus sebagaimana diajarkan oleh para ulama kita sekalian. Satu diantaranya adalah yang paling masyhur dan sudah diketahui oleh halayak umum, yaitu tentang keutamaan daripada membaca ayat kursi. Nah, ayat kursi ini seringkali hanya dipersempit keutamaannya, fadilahnya hanya dipersempit hanya untuk mengusir makhluk halus. Padahal tidak demikian, sangat banyak sekali keutamaan atau fadilah daripada ayat kursi ini. Nah, cobalah dibuka itu kitab-kitab
yang berhubungan dengan ilmu-ilmu hikmah atau keutamaan daripada ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat Al-Quran. Satu diantaranya adalah yang paling sering dijadikan rujukan, saya juga mempelajarinya, itu adalah kitab Syamsul Ma'arif. Nah, di situ diterangkan ya tentang keutamaan dan fadilah-fadilah daripada membaca ayat kursi. Sangat banyak sekali keutamaan-keutamaannya itu. Selain memang dia mempunyai keutamaan untuk mengusir jin, makhluk halus, kemudian memagari rumah dan keluarga dari gangguan sihir. Ternyata surat ayat kursi ini juga bisa dijadikan untuk media pengobatan. Pengobatan apa, Ustaz? Misalnya, ya, di situ diterangkan bahwa orang yang bila dia terkena atau mempunyai penyakit ayan, bahkan orang yang punya penyakit gila sekalipun, itu bisa diobati dengan menggunakan media, ya, membaca ayat kursi ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kan yang sulit itu kan kita mendapatkan cara itu, kaifiahnya seperti apa. Nah, untuk mendapatkan kaifiah ini biasanya kita kalau tidak berguru langsung kepada seorang untuk mendapatkan sanad, ya bisa melalui media kita membaca kitab-kitab yang sudah diijazahkan secara umum. Ya, caranya kalau untuk menyembuhkan penyakit gila atau penyakit ayan, dibaca sebanyak-banyaknya, minimal 33 kali, kemudian tiupkan dia ke air, ya, lalu minumkan kepada orang yang sedang sakit. Terus lakukan sampai betul-betul dia sehat kembali, tidak datang lagi itu penyakitnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.